Ya, selamat sore pendengar Mahardika berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan update perkembangan kasus COVID-19 hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 2 siang hingga pukul 2 siang tadi ini ya. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau DR 2.269 orang bertambah 18. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala 119 orang. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala dalam proses pemantauan 35 orang berkurang 31. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari, ini 84 orang bertambah 31. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP 208 orang tetap. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 203 orang tetap. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang masih proses pemantauan 3 orang tetap. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan 7 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai pengawasan atau sembuh 5 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan masih proses pengawasan 1 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang meninggal 1 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 4 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang proses perawatan 1 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 3 orang. Pada hari juga kami sampaikan update perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan. Jumlah pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia hingga hari ini 12 orang. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 101 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 18 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang selesai di karantina 79 orang bertambah 1 sehingga total kumulatif 16 orang. Mbak Kirana. Kami perlu sampaikan penjelasan beberapa kasus yang ada di Kota Blitar yang berkaitan COVID. Yang pertama adalah kasus konfirmasi. Yang masih saat ini masih dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Hasilnya sudah dinyatakan positif. 1 yang konfirmasi. Terus ini kemarin ada kasus PDB pindahan dari ODP. Saat ini dilakukan pengiriman swab yang saat ini tadi berangkat mudah-mudahan hasilnya lebih segera dapat. Terus yang ODP ini ada 3 kasus lama semua melakukan isolasi mandiri yang ada di Kelurahan Kelampok, Kelurahan Gedok dan Kelurahan Blitar. Terus yang OTG ada 14 tenaga kesehatan rumah sakit yang ini confirm dengan confirm kasus yang saat ini dirujuk di rumah sakit rujukan ada 14 tenaga kesehatan yang mana itu sudah di rapid dan hasilnya 6 reaktif 1 Kota Blitar dan 5 Kabupaten Blitar. Tapi ini tadi sudah langsung dilakukan pengiriman swab dilakukan pengiriman swab. Itu terus yang 11 orang yang kontak juga itu yang kemarin kita juga lakukan pengiriman swab juga sudah diambil. Yang kontak konfirmasi 7 orang yang waktu operasi di gugus tugas kapan hari itu kita juga lakukan pengiriman swab dan juga 2 orang yang dilakukan juga pengiriman swab. 2 orang yang OTG yang belum jelas artinya belum tidak diketahui tapi dengan hasil rapid positif. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Mbak Kirana pada sore hari ini. Terima kasih. Untuk pasien konfirmasi Pak Didi untuk swab kedua nanti akan kita lakukan berapa hari setelah ditetapkan positif? Ini ada tahapannya beberapa hal itu bisa 10 hari atau 14 bulan gitu sehingga nanti dinyatakan bahwa ini betul-betul sudah tidak ada. Jadi saat ini kalau nggak salah tadi juga dilakukan pengiriman swab juga tadi nanti ada 5 hari tergantung dari disesuaikan kondisi DPC-nya ada di rumah sakit rujukan dalam artian seperti itu Mbak. Tapi saat ini kondisinya berangsur stabil Pak Didi. Insya Allah begitu. Karena kemarin kita dengar ada penyakit penyerta sehingga ada perhatian khusus seperti betul. itu Semoga
dalam kondisi yang terus menunjukkan progres yang membaik ya dokter ya. Begitu, ya. Oke. Dan untuk hari ini ada beberapa pengiriman swab yang kita lakukan. Banyak, betul. Dan untuk OTG ini berarti yang kita swab adalah mereka yang reaktif ya. Hasil RDT rapid ya, diagnosis tesnya menunjukkan reaktif, kita ambil. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita tunggu perkembangan hasil. Ya mungkin 2-4 hari lagi ya, seperti itu. Ini kan yang reaktif untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang sempat kontak dengan kasus konfirmasi baru. Ini kan 5 dari kabupaten. Artinya swab ini dilakukan terpisah atau dipusatkan di rumah sakit rujukan, begitu? Ya, kita lakukan di rumah sakit swasta yang pertama kali periksa, karena dia juga yang kontak pertama kali. Jadi dilakukan di situ. Menggunakan pakai rumah sakit swasta. Nah, nanti lihat perkembangan pada yang artian bahwa hasil ini setelah itu baru kepada yang sesuai dengan wilayah domisilinya. Jadi menunggu hasil dulu sebelum nanti kita limpahkan ke daerah yang berwenang ya, Pak Didi. Untuk hasil swab dari PDP yang meninggal kemarin belum kita terima ya Pak Didi ya? PDP yang kemarin? Yang meninggal dari sudah. Hasilnya negatif ya. Negatif itu. Artinya keluarga masih kita perkenankan untuk melakukan isolasi mandiri atau bagaimana untuk saat ini, Dok? Ya, artinya protokol kesehatan ya, bukan isolasi mandiri. Artinya bukan berarti dia tidak boleh tapi protokol kesehatan tetap dilakukan. Seperti itu ya. Bukan secara otomatis tidak boleh keluar kan, seperti itu. Jadi tetap ini dinyatakan bukan secara otomatis ya nggak masalah, tapi tetap protokol kesehatan yang dipakai untuk seperti itu. Semuanya saya pikir begitu ya. Mudah-mudahan masyarakat yang kemarin sempat khawatir dihebohkan karena isu-isu miring ini mulai tenang ya, Pak Didi. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya proses lah kita belajar dengan beberapa hal. Artinya kita nggak usah terlalu fobi, ya toh. Jangan sampai menjadikan masalah baru yang kita inginkan seperti itu, yang tidak kita inginkan ya, ya mari kita tangani bersama-sama spotnya mereka. Jangan jadikan suatu bahan kunjingan atau bahan bagaimana ya, sehingga membuat keluarga yang itu menjadi satu don yang tidak begitu yang jadi ini kan kita kan nggak bisa menolak dan tidak bisa. Kita juga nggak ngerti suatu saat bagaimana, kita juga seperti gitu ya, Mbak. Imbasnya tidak hanya ke pasien dokter ya, kalau ke keluarga jadi semua pun keluarga, juga. Jadi seperti itu. Jadi kita berpikiran kepada komprehensi secara utuh ya. Justru yang kita inginkan adalah kolaborasi kerjasamanya di situ. Ya. Masyarakat berarti dewasa bukan hanya dalam arti menerapkan protokol kesehatan, tapi dalam menerima informasi seperti itu. Jadi jadikan bahwa ini sudah. Jadi mari kita apa yang bisa kita lakukan gitu. Namanya kita coba melihat kampung tangguh. Nah, kita coba diuji dengan ini tangguhannya sejauh mana, kan gitu. Kalau memang tangguh dalam arti penanganan secara komprehensif semuanya. Wah, ini betul kampung tangguh kan, seperti gitu. Dan termasuk untuk menuju zona hijau zona tadi hijau ya. Yang diupayakan dewasa dalam menerima informasi juga. Jadi nggak terlalu dijadikan suatu hal bahan yang jadi seakan-akan bombastis ya. Seperti itu. Jadi ini kan jadi yang keluarga sendiri merasa, apalagi kalau dinyatakan tidak kan jadi kita lakukan ini. Kita juga tidak tahu secara pasti kan dalam hari itu. Kita semuanya masih menduga-menduga. Nah, jangan sampai ada rapid positif aja sudah hebohnya luar biasa. Nah, ini yang jadi benar sekali itu. Benar, realistis sekali. Luar biasa sampai heboh yang terjadi di masyarakat. Padahal sudah berulang kali kita sampaikan. Sudah beberapa hal. Ya sudah kita tangani secara proporsional saja seperti begitu. Dengan protap. Dengan yang tadi yang kita inginkan adalah jangan diserahkan kepada semua pemerintah. Mari di antara situ apa yang bisa dia bantu seperti itu. Yang kita inginkan adalah kolaborasinya tadi di situ ya. Kita berusaha terbuka, semoga masyarakat juga bisa bersikap saling saling mengingatkan, saling juga saling membutuhkan juga kan, seperti itu. Alhamdulillah kalau kita lihat dari data sendiri, dokter, kalau kemarin mungkin ada data yang bertambah begitu ya. Alhamdulillah ini OTG juga sudah mulai berkurang. Sebenarnya 31 ya. Dan karena OTG ini
mereka yang pernah kontak erat dan yang memiliki potensi besar ya. Betul, jadi potensi seperti itu. Oke. Ya Pak Didi, mungkin sebelum kita berpisah, waduh bahasa saya berpisah. Yang ingin ditekankan kembali untuk Sobat Merdeka dan juga masyarakat, monggo Pak Didi. Kita tadi sudah berbicara masalah tentang situasi ya, Benar. situasi masyarakat ya. Kita kenapa kita mencoba untuk berpikir dewasa. Ya, menghadap seperti itu. Ya, memang proses, tapi jangan dijadikan bahwa ini hal-hal yang jadi penghambat ya. Dengan dunia, wah ini jadi masalah nanti, bukan. Jadi seperti itu, mari ini kita berdewasakan diri dalam situasi, karena ini tidak bisa satu hari selesai. Panjang ini. Nah, semakin bergelut dengan situasi seperti itu, mari kita semakin berpikir dewasa. Nah, itu yang kita inginkan ya. Nah, berpikir dewasa ini kita bicara masalah protokol kesehatan mudah, tetapi penerapannya sangat sulit. Nah, ngomong kita protokol kesehatan, tapi caranya bagaimana? Ini yang perlu kita penekanan. Nah, ini yang tetap ya, kita kan tidak waleh-waleh setiap hari protokol kesehatan, semua protokol selalu kita kesehatan ingatkan. Tapi implementasinya sejauh mana? Nah, ini yang belum sampai mendasar sekali. Itu. Disiplin masker, disiplin masker gitu aja, disiplin saja. Sudah jadi masalah. Masker satu masalah, satu pakai itu masalah. Belum yang lain. Cuci tangan lagi. Wah, ribet setiap hari cuci tangan. Nah, terus seperti itu. Mari dengan kondisi seperti ini kita tidak tahu sampai berakhir di mana. Nah, ini setiap hari seperti itu menuju ke arah sana. Gitu pesan kami yang kepada masyarakat. Jangan pernah bosan Sobat Marga, karena kita setiap hari akan selalu mengingatkan Anda terkait dengan protokol kesehatan. Karena sebentar lagi kita juga akan menyambut new normal. Ini menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya ya, Pak Didi, insya Allah. Dan terima kasih hari ini sudah rawuh, sudah menyampaikan informasi secara langsung untuk Sobat Mardika. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, Sobat. Terima kasih Pak Didi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.